baru berada dalam tahap konsolidasi untuk bisa menikmati performanya di musim depan. Nah, kemudian juga banyak pemain-pemain baru yang tentu saja di situ butuh kohesi, kemudian butuh fluidity, butuh sebuah pencampuran yang tidak bisa datang dalam waktu yang singkat. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan ada sebuah catatan menarik dari Chelsea, klub Liga Primer yang kita tahu klub yang dikenal sebagai klub yang kaya raya. Nah, musim ini mereka sudah hanya membuat 33 gol dari 33 pertandingan yang dijalani di semua kompetisi. Dan jumlah itu sama dengan apa yang dicatatkan oleh Erling Haaland, yaitu 33 gol dari 33 laga. Bayangkan ya, memang bukan sebuah perbandingan yang apple to apple, tetapi ini setidaknya bisa memberikan sebuah tanda tanya. Mengapa atau ada apa dengan Chelsea sebagai sebuah tim musim ini hanya bisa membuat 33 gol dari 33 pertandingan, sementara satu orang, Erling Haaland, dia bisa membuat 33 gol dari 33 pertandingan. Nah, apalagi kalau kita melihat data dari transfer musim panas yang baru lalu, dari 10 transfer termahal di jeda transfer yang baru saja di awal tahun ini, kita melihat 5 transfer termahal itu dilakukan oleh Chelsea. Jadi dari 10 transfer termahal di jeda transfer yang baru lalu, 5 diantaranya itu dimiliki oleh Chelsea. Nah, kita melihat misalnya dari paling mahal, yaitu Enzo Fernandez, 121 juta euro datang dari Benfica. Kemudian Mikhailo Mudryk 100 juta euro datang dari Shakhtar Donetsk. Ini dua-duanya dari Chelsea. Nah, Anthony Gordon 45 juta euro ini dari Everton ke Newcastle United. Nah, kemudian Cody Gakpo 40 juta euro ini dari PSV ke Liverpool. Badia Sile dari Monaco ke Chelsea ini 38 juta euro. Ini juga bagian dari transfer Chelsea di jeda transfer yang baru lalu. Kemudian Noni Madueke 35 juta euro dari PSV ke Chelsea. Ini juga Chelsea. Kemudian kita lihat Vitinha Sporting Braga ke Marseille 32 juta euro. Nah, berikutnya adalah Malo Gusto. Ini juga Chelsea, dari Lyon ke Chelsea 30 juta euro, tapi baru akan bergabung di musim panas mendatang. Kemudian Georginio Rutter ini dari Hoffenheim ke Leeds, ini 28 juta euro. Dan yang peringkat 10 ini 25 juta euro, yaitu Kamaluddin Sulaiman, ini dari Rennes ke Southampton, 25 juta euro. Bayangkan, dari 5 dari 10 yang termahal itu semuanya adalah transfer Chelsea musim ini. Nah, ini kita kalau belum bicara beberapa transfer lain ya, misalnya Christopher Nkunku dari Leipzig 60 juta euro, tapi akan baru bergabung nanti musim panas nanti. Kemudian ada juga Fofana ya, David Fofana dari Molde, ini juga yang baru datang. Andre Santos juga dari Vasco da Gama, ini juga baru datang. Tetapi performa Chelsea musim ini tidak kunjung meningkat, atau kita lihat menjadi tanda tanya. Mereka di Premier League ada di peringkat ke-10, dan di putaran knockout Liga Champions di partai pertama mereka kalah dari Borussia Dortmund. 6 laga terakhir Chelsea hanya bisa membuat 1 gol saja. Bahkan jumlah gol di khusus di Liga Primer sampai pertandingan terakhir ketika mereka dikalahkan oleh Tottenham Hotspur, mereka baru membuat 23 gol. Nah, ini potensial untuk menjadi jumlah gol terendah musim ini bagi Chelsea sejak English Premier League itu tahun 92 dan 93. Jadi sejak reformasi Premier League di 92 dan 93 itu berpotensi untuk menjadi jumlah gol terendah bagi Chelsea. Nah, catatannya jumlah gol terendah bagi Chelsea sejak era Premier League ini datang pada musim 95 dan 96, yaitu 46 gol dalam satu musim. Jika di 14 pertandingan sisa mereka tidak kunjung produktif, musim ini akan menjadi musim terburuk dalam hal perolehan gol bagi Chelsea. Nah, ini akan menjadi pertanyaan memang, ada apa dengan Chelsea, mengapa bisa berada dalam performa yang seburuk ini ya. Jadi kalau kita analisis, memang ini tidak lepas dari situasi Chelsea di mana mereka memiliki owner yang baru. Mereka berganti pemilik dari Roman Abramovich ke Todd
Boehly, kemudian mereka juga berganti pelatih dari Thomas Tuchel ke Graham Potter. Nah, kemudian juga banyak pemain-pemain baru yang tentu saja di situ butuh kohesi, kemudian butuh fluidity, butuh sebuah pencampuran yang tidak bisa datang dalam waktu yang singkat. Nah, kita lihat juga ada beberapa pemain penting yang pergi dari Chelsea musim ini. Ada Lukaku, kemudian ada Antonio Rudiger, kemudian Andreas Christensen, Jorginho juga baru saja pergi, dan juga jangan lupa ada beberapa pemain yang cedera cukup panjang seperti N'Golo Kante. Nah, inilah, jadi Chelsea memang sedang berada dalam fase rebuild, fase pembangunan kembali, sehingga mereka berada dalam situasi yang cukup sulit. Jadi integrasi pemain baru, integrasi dengan pemain-pemain muda ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, beruntungnya, ada untungnya juga, defense Chelsea musim ini kalau kita melihat cukup bagus ya, cukup bagus. Jadi mereka hanya kebobolan 25 gol baru kebobolan 25 gol, dan ini hanya kalah di Premier League, ini hanya kalah dari Newcastle 15 dan juga Arsenal 23 gol. Tetapi lini depan mereka ini memang menjadi tanda tanya besar, dan mereka hanya menang 2 kali dari 15 laga terakhir di semua kompetisi. Jadi ini problem yang harus diatasi terutama oleh pelatih Graham Potter. Nah, kita lihat selain kohesi, selain performa pemain antar pemain yang belum cair, ada seakan-akan seperti sebuah kepercayaan diri yang hilang dari para pemain Chelsea, terutama setelah mereka kita lihat tidak memiliki goal getter. Jadi Chelsea ini tidak memiliki seorang pemain yang mampu atau punya kualitas mencetak gol yang produktif. Nah, kita lihat pencetak gol Chelsea yang terbanyak musim ini siapa? Dia adalah Kai Havertz ya. Itu pun dia hanya baru mencetak 6 gol dari 32 pertandingan. Kemudian Raheem Sterling ini juga baru membuat 6 gol dari 25 pertandingan yang sudah dijalani. Nah, berikutnya adalah Mason Mount. Ini juga baru membuat 3 gol dari 32 pertandingan. Aubameyang juga ini baru membuat 3 gol dari 18 pertandingan. Bahkan kalau kita melihat pemain-pemain seperti Hakim Ziyech, kemudian Mikhailo Mudryk, ini belum membuat 1 gol pun. Ziyech padahal sudah bermain dalam 19 laga, Mudryk juga 6 laga sudah bermain. Kemudian Madueke juga 4 laga sudah bermain, belum membuat gol sama sekali. Kemudian Joao Felix ini baru 1 gol dari 5 laga yang sudah dijalani. Jadi ini problem ya, terutama di sektor depan dari pemain-pemain yang diharapkan bisa mencetak banyak gol. Nah, di sektor belakang juga tidak bisa memberikan kontribusi yang bagus, terutama kalau kita melihat dalam bola-bola mati kan pemain belakang bisa diharapkan untuk mencetak gol. Koulibaly baru 2 gol, kemudian Wesley Fofana 1 gol. Nah, Thiago Silva, Badia Sile, dan juga Chalobah, ini 3 pemain ini jumlah laganya kalau digabung 77 laga mereka baru membuat 3 gol. Jadi di depan yang tugasnya membuat gol memang tidak begitu produktif, di belakang juga tidak bisa membantu dari sisi produktivitas gol. Jadi memang Chelsea musim ini banyak PR terutama bagi pelatih Graham Potter, dan bukan tidak mungkin bisa saja kalau memang ada ketidakpuasan dari sisi manajemen dia bisa diberhentikan. Tapi apa yang terjadi pada Chelsea musim ini, mereka sedang berada dalam proses rebuild gitu tadi ya, dan mereka juga melakukan kerja transfer yang luar biasa, sehingga mungkin harapannya mereka bukan panen di musim ini, tetapi baru berada dalam tahap konsolidasi untuk bisa menikmati performanya di musim depan. Nah, itu analisis tentang Chelsea. Silahkan jika Anda punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu dalam analisis berikutnya. Salam.